Jadi ngapain kita ngeributin masalah sunat? Ya kan? Yang harus kita ributin itu adalah orang-orang yang gak pernah sholat, orang-orang yang gak pernah duduk ketika tahiyat. Artinya orang-orang yang gak pernah sholat. Jadi gini Bapak-bapak, pembahasannya ya Pak ya, kalau mau dibahas mengenai masalah ngacungin telunjuk ketika tasyahud. Sekali lagi, ngacungin telunjuk ini hukumnya sunnah. Sekarang, pendapat dari Imam Asy-Syafi'i, kaifiyah atau tata cara nunjukin telunjuk ketika tasyahud itu pas at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Gini nih, Imam Syafi'i dulu ya. Gini. Jadi Nabi SAW ketika tasyahud membentukkan tangannya seperti halnya membentukkan angka 53. 53 kan ini 50, ini tiganya nih. Ini telunjuk, ini bukan telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, ini 3. Ini telunjuk dan jempol diginiin. Imam Syafi'i. Dan ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, asyhadu alla ilaha illallah baru nunjuk. Pas illallahnya nunjuk. Kemudian setelah itu jempolnya kemana? Jempolnya rapat ke sini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai nanti terakhir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sampai sebelum salam baru kita turunkan. Nah itu, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu Imam Syafi'i. Sekarang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu tangannya gak dikepal. Gak dikepal tapi naruh tangannya di atas paha kanan gini. Ya. Tapi dia ngangkat tangannya pas asyhadu, ngangkat telunjuknya pas asyhadu alla ilaha illallah. Pas illallahnya itu dikebawahin lagi. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas nyebutin lafad Allahnya baru digerakkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Pokoknya kalau ada lafad Allahnya baru digerakkan telunjuknya. Itu Imam Abu Hanifah. Nah, kayak gitu. Sekarang Imam Malik. Kalau Imam Malik caranya adalah asyhadu at-tahiyat itu telunjuknya pas at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Pas at-tahiyat itu sudah nunjuk, itu Imam Malik. At-tahiyatu tapi jempolnya dibuka, enggak dimasukin ke sini, enggak digabungin sama jari yang ini, enggak dikepalkan, ngebuka. Imam Malik. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmah. Digerak-gerakan ke kanan dan ke kiri, bukan ke atas dan ke bawah. Itu Imam Malik. Ke kanan dan ke kiri, bukan ke atas ke bawah. Kalau tadi Imam Abu Hanifah ke atas ke bawah kan? Tapi gini tangannya. Kalau Imam Malik gini. Ini dibuka. Tapi ke kiri ke kanan. Itu Imam Malik. Kalau Imam Ahmad berpendapat bahwa sunnahnya itu adalah mengepalkan jari tengah, jari manis, jari kelingking sama jempolnya. Dan ini ditunjukkan ketika pertama kali tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Enggak digerakin sama sekali. Tapi nunjuknya ketika pertama kali tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum. Sampai beres. Nah itu perbedaannya. Ya, ada yang kelewat? Udah. Ya. Baik, sebelum ke sana, apa makna dibalik itu? Kalau Imam Syafi'i memaknai itu adalah ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah baru ditunjukin, itu adalah komitmen kita sebagai orang yang
bertauhid bahwa Allah itu esa, Allah itu maha tunggal, Allah itu wahid. Asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang selain Allah. Itu komitmen kita, kata Imam Syafi'i, adalah itu sampai nanti akhir daripada sholat kita, nunjukin tangan setelah la ilaha illallah, nunjukin tangan. Dan mata kita sebagai bentuk komitmen ketauhidan kita kepada Allah, yang tadinya mata kita ke tempat sujud, mata kita lihat ke ujung jari kita. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai terakhir. Nah itu maknanya. Adapun dalil dari kesemuanya yang tadi saya sebutkan itu, ternyata dalilnya sama. Dalilnya sama beliau itu. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dalilnya sama. Cuma memahami dalil atau hadis Nabi yang berbeda. Yang terakhir sekarang ada pertanyaan juga, masalah duduk ketika tasyahud. Tasyahud akhir itu duduk kita apakah iftiros atau tawaruk? Ya. Jadi ada iftiros, ada tawaruk. Jadi iftiros itu adalah duduk ketika seperti halnya duduk tahiyat awal lah kalau kayak kita. Itu namanya iftiros. Kalau tawaruk adalah ya duduk kayak tahiyat akhir. Nah ini berbeda pandangan. Imam Abu Hanifah, jadi nanti jangan kaget. Kalau ada orang yang sholat tahiyat awalnya duduk iftiros, tahiyat akhirnya duduk iftiros, itu madhabnya madhab Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi menganggap bahwa tidak ada duduk tawaruk, yang ada iftirosi. Jadi mau tahiyat awal, mau tahiyat akhir, duduknya adalah ya seperti ini duduknya. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Malik sekarang untuk tahiyat akhir dan tahiyat awal tidak ada yang namanya duduk iftiros. Duduk iftiros itu adalah hanya untuk duduk julus baina sajdatain. Ketika kita sujud pertama, duduk. Sujud kedua, nah itu duduk iftiros untuk itu saja, Imam Malik. Adapun untuk tasahud awal atau tasahud akhir, duduknya adalah duduk tawaruk. Tawaruk itu ya gini, pantatnya nempel ke lantai. Imam Malik itu. Jadi kalau ada yang tahiyat awal sampai tahiyat akhirnya duduk tawaruk, berarti itu Imam Malik. Jangan ribut. Adapun Imam Syafi'i, dua-dua dalil dari Nabi SAW dipakai. Adapun tahiyat awal duduknya duduk iftiros. Dan tahiyat akhir duduknya tawaruk yang biasa kita gunakan. Imam Ahmad sekarang hampir sama pendapatnya dengan Imam Syafi'i. Tahiyat awal iftiros, tahiyat akhir tawaruk. Tapi Imam Ahmad mengatakan untuk sholat yang hanya 2 rakaat, yang 2 rakaat itu sholat sunnah, sholat Jumat, sholat subuh, tidak ada duduk tahiyat akhir itu kaifiyahnya tawaruk, tapi iftirosh. Jadi kalau ada yang duduknya iftirosh ketika sholat yang hanya 2 rakaat, itu ngambil pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Itu kan beres kan? Dan itu wilayah sunnah semua. Yang kita ributin selama ini adalah wilayah sunnah. Ya, nah itu. Makanya kita harus paham sampai sebegitunya ya supaya kita bijaksana kan gitu.